Ayah bunda pernah tidak merasa bersalah setelah memberikan handphone pada anak, hanya agar ia diam sejenak? Awalnya mungkin hanya 5 menit. Agar anak tenang, agar kita bisa menyelesaikan banyak pekerjaan, agar rumah terasa lebih sepi. Terlihat sederhana, bahkan terasa seperti solusi. Hari ini kita hidup di era digital, era di mana gadget ada di mana-mana. Di tangan orang dewasa, di meja makan, di ruang keluarga, bahkan di tangan anak-anak. Anak yang belum lancar membaca, tapi sudah pandai membuka YouTube. Sekilas terlihat lucu, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai kecerdasan. Namun, apakah semuanya benar-benar baik-baik saja? Jujur saja, gadget memang sering menjadi jalan paling mudah. Saat anak rewel, gadget membuatnya diam. Saat anak bosan, gadget memberikan hiburan. Saat orang tua lelah, gadget menjadi penyelamat instan. Semuanya terasa praktis, cepat, efektif. Tapi ada satu pertanyaan penting. Apakah anak benar-benar tenang? Atau hanya teralihkan? Karena yang sering kita tidak sadari, masalah terbesar bukan terletak pada gadget itu sendiri. Masalah sebenarnya muncul ketika gadget digunakan tanpa batas, tanpa kontrol, dan tanpa pendampingan. Percakapan semakin sedikit, tatapan mata semakin jarang, kedekatan emosional perlahan memudar. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dunia digital bukan hanya tentang hiburan. Ada banyak hal yang mengintai. Konten yang tidak sesuai usia, game yang adiktif, informasi yang sulit disaring, semua bisa masuk kapan saja, tanpa permisi dan tanpa peringatan. Di tengah keresahan itu, saya menemukan sebuah buku yang sangat menarik perhatian saya. Parenting Ciri Gadget. Jujur saja, saat pertama membaca judulnya, saya sempat berpikir, ciri gadget, apakah artinya anak-anak tidak boleh menyentuh gadget sama sekali? Ternyata, bukan itu maksudnya. Dan justru, disitulah letak penariknya buku ini. Buku ini hadir bukan menghakimi orang tua, bukan untuk menyalahkan ayah dan bunda. Buku ini hadir sebagai sahabat perjuangan, sebagai teman yang memahami bahwa menjadi orang tua di era digital bukanlah hal yang mudah. Yang paling saya suka dari buku ini adalah sudut pandangnya. Buku ini tidak sekedar berbicara tentang larangan, tetapi tentang kesadaran, tentang membangun self-control, bukan hanya pada anak, tetapi juga pada orang tua. Karena tujuan parenting yang sebenarnya bukan membuat anak patuh hanya karena merasa diawasi. Tujuan parenting adalah membentuk anak yang mampu menjaga dirinya sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan itu tidak bisa dibangun hanya dengan larangan. Itu dibangun dengan sebuah kebiasaan, dengan kedekatan, dengan komunikasi, dan dengan teladan. Buku ini juga menawarkan solusi yang nyata. Bagaimana menciptakan rumah yang lebih hangat daripada dunia maya. Bagaimana membangun komunikasi yang sehat. Bagaimana menghadapi tantrum anak tanpa menjadikan gadget sebagai pelarian utama. Dan bagaimana membantu anak bertumbuh dengan fondasi nilai yang lebih kuat. Ada satu hal yang membekas bagi saya setelah membaca buku ini, yaitu anak-anak mungkin tidak akan mengingat semua nasihat yang kita berikan. Tetapi mereka akan selalu mengingat siapa yang hadir dalam masa kecil mereka. Hari ini kehadiran itu punya pesaing besar, layar, notifikasi, algoritma. Karena itu, buku Parenting Ciri Gadget bukan sekedar buku parenting biasa. Buku ini adalah pengingat bahwa secanggih apapun teknologi, ia tidak akan pernah bisa menggantikan pelukan. Tidak akan pernah bisa menggantikan percakapan hangat. Dan tidak akan pernah menggantikan kasih sayang yang nyata. Jika ayah bunda atau calon ayah bunda atau siapapun yang peduli pada masa depan generasi muda ingin membangun hubungan yang dekat dengan anak, lebih hangat, lebih sehat, dan lebih sadar dalam mendampingi mereka di era digital, maka buku ini layak untuk dibaca. Karena mendidik anak bukan tentang menjauhkan mereka dari teknologi semata, tapi tentang memastikan bahwa teknologi tidak mengambil alih peran keluarga. Mari kurangi layar, perbanyak cerita, hadiahkan tawa dengan riang dalam keluarga, karena masa depan anak seringkali dibentuk dari kebiasaan kecil yang kita mulai hari ini.